kalau kita mengikuti sistem pemilu pluralitas mayoritas kan tidak mungkin dengan konteks PT itu sendiri. Jadi itu yang memang menjadi penekanan kita terkait dengan soal percepatan pembuatan atau percepatan revisi undang-undang pemilu. Nah, GKSR pada kesempatan kali ini juga mencoba mendesain seperti itu. Sehingga misalnya kenapa muncul angka 1 sampai dengan angka 2%. Hal yang sangat penting. Intinya adalah jangan sampai suara rakyat itu terbuang seperti halnya 2024 17,3 juta suara rakyat itu terbuang. Itu menjadi agenda hari ini. Kita mengadakan FGD. Kita mengundang dua pakar. Yang pertama adalah Profesor Mahfud MD dan yang kedua adalah Profesor Zainal Arifin Mukhtar atau Uceng. Dari dua pakar ini mengemukakan terkait dengan soal parliamentary threshold. Yang intinya adalah terkait dengan proporsionalitas. Jadi bagaimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, yaitu sistem pemilu proporsional. Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada suara yang terbuang seperti itu. Nah, itu seluruh fungsi PT itu harus juga muncul sebagai bagian penting di dalam aktivitas proses pemilu yang ada. Kalau kita mengikuti sistem pemilu pluralitas mayoritas kan tidak mungkin dengan konteks PT itu sendiri. Jadi itu yang memang menjadi penekanan kita. Yang kedua tentunya kita ingin betul-betul menghindari disproporsionalitas. Oleh karena itu kita ingin mencoba mendesain yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, DPD, dan kepada para pihak juga untuk betul-betul inilah konsep dari GKSR, dari segmen GKSR yang ada. Jadi nanti kita akan sampaikan kepada terutama yang sekarang sedang membuat revisi undang-undang pemilu. Nah, yang ketiga adalah tentunya yang memang jadi lebih penting juga adalah terkait dengan soal percepatan pembuatan atau percepatan revisi undang-undang pemilu. Tadi Prof. Mahfud juga meng-highlight terkait dengan soal percepatan itu sendiri. Karena kenapa? Karena proses pemilu ini kan tidak dadakan. Dan semua partai juga harus mempersiapkan. Kita harus adil dan setara dalam aktivitas yang ada. Sehingga itu menjadi hal yang sangat penting. Itu yang memang menjadi poin-poin strategis yang kita sampaikan dalam forum FGD kali ini. Kang, kalau melihat dinamika politik di DPR khususnya ini kan partai-partai parlemen khususnya Golkar, Nasdem itu kan sudah mengeluarkan angka terhadap ambang batas parlemen dan itu menunjukkan bahwa di atas 4% usulan mereka tuh. Nah, kalau dari GKSR sendiri memandang ini gimana, Kang? Ya, yang pertama tentunya angka-angka tersebut jangan konteks politik atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik, tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada, berdasarkan dari kondisi sistem proporsional yang ada. Jadi jangan sampai seperti 4% yang kemarin dibatalkan dengan putusan MK 116 seperti itu, yang itu tidak jelas peruntukan 4% itu dari mana. Nah, kita ingin nantinya yang ditentukan, yang diputuskan oleh DPR dalam undang-undang yang baru adalah bahwa angka-angka tersebut itu ada rasio legisnya, ada matematika pemilunya. Itu yang memang menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita rumuskan. Nah, GKSR pada kesempatan kali ini juga mencoba mendesain seperti itu. Sehingga misalnya kenapa muncul angka 1 sampai dengan angka 2%. Itu kan satu range dari matematika pemilu yang kita gunakan. Dan ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita upayakan dan kita ingin sampaikan kepada para pihak, terutama para pembuat undang-undang. Kalau melihat rasio alasannya mereka kan agar tidak terjadi fragmen politik nih, atau menurut GKSR sendiri ideal nggak sih Kang dengan alasan tersebut? Saya pikir ya tidak terlalu ideal. Fragmentasi politik kan juga penting sekali dalam hasanah proses politik yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali. Bahkan kalau toh memang fraksi kan juga muncul fraksi-fraksi gabungan yang ada. Itu menjadi poin yang juga penting. Dan yang pasti dalam sistem pemilu proporsional sisi-sisi melibatkan banyak segmen masyarakat itu menjadi penting. Kaum marginal, terus kaum disabilitas, terus kelompok-kelompok rentan, semua kan bisa masuk dalam aktivitas proses ini. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting. Intinya adalah jangan sampai suara rakyat itu terbuang seperti halnya 2024 17,3 juta suara rakyat itu terbuang. Itu menjadi poin yang saya pikir penting sekali untuk kita kemukakan yang ada. Dan yang pasti adalah bahwa mudah-mudahan usulan-usulan yang nanti kita lakukan itu juga sepaham dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 116 tadi. Itu yang memang menjadi poin yang juga sangat penting. Kalau kita mengikuti sistem pemilu pluralitas mayoritas kan tidak mungkin dengan konteks PT itu sendiri. Jadi itu yang memang menjadi penekanan kita
terkait dengan soal percepatan pembuatan atau percepatan revisi undang-undang pemilu. Nah, GKSR pada kesempatan kali ini juga mencoba mendesain seperti itu. Sehingga misalnya kenapa muncul angka 1 sampai dengan angka 2%. Hal yang sangat penting. Intinya adalah jangan sampai suara rakyat itu terbuang. Seperti halnya 2024, 17,3 juta suara rakyat itu terbuang. Itu menjadi agenda hari ini. Kita mengadakan FGD. Kita mengundang dua pakar. Yang pertama adalah Profesor Mahfud MD dan yang kedua adalah Profesor Jenderal Arifin Mukhtar atau Uceng. Dari dua pakar ini mengemukakan terkait dengan soal parliamentary threshold. Yang intinya adalah terkait dengan proporsionalitas. Jadi bagaimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, yaitu sistem pemilu proporsional. Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada suara yang terbuang seperti itu. Nah, itu disitulah fungsi PT itu harus juga muncul sebagai bagian penting di dalam aktivitas proses pemilu yang ada. Kalau kita mengikuti sistem pemilu pluralitas mayoritas kan tidak mungkin dengan konteks PT itu sendiri. Jadi itu yang memang menjadi penekanan kita. Yang kedua tentunya kita ingin betul-betul menghindari disproporsionalitas. Oleh karena itu kita ingin mencoba mendesain yang nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, DPD, dan kepada para pihak juga untuk betul-betul inilah konsep dari GKSR, dari segmen GKSR yang ada. Jadi nanti kita akan sampaikan kepada terutama yang sekarang sedang membuat revisi undang-undang pemilu. Nah, yang ketiga adalah tentunya yang memang jadi lebih penting juga adalah terkait dengan soal percepatan pembuatan atau percepatan revisi undang-undang pemilu. Tadi Prof. Mahfud juga meng-highlight terkait dengan soal percepatan itu sendiri. Karena proses pemilu ini kan tidak dadakan. Dan semua partai juga harus mempersiapkan. Kita harus adil dan setara dalam aktivitas yang ada. Sehingga itu menjadi hal yang sangat penting. Itu yang memang menjadi poin-poin strategis yang kita sampaikan dalam forum FGD kali ini. Kang, kalau melihat dinamika politik di DPR khususnya ini kan partai-partai parlemen khususnya Golkar, Nasdem itu kan sudah mengeluarkan angka terhadap ambang batas parlemen dan itu menunjukkan bahwa di atas 4% usulan mereka tuh. Nah, kalau dari GKSR sendiri memandang ini gimana, Kang? Ya, yang pertama tentunya angka-angka tersebut jangan konteks politik atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik, tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada, berdasarkan dari kondisi sistem proporsional yang ada. Jadi jangan sampai seperti 4% yang kemarin dibatalkan dengan putusan MK 116 seperti itu, yang itu tidak jelas peruntukan 4% itu dari mana. Nah, kita ingin nantinya yang ditentukan, yang diputuskan oleh DPR dalam undang-undang yang baru adalah bahwa angka-angka tersebut itu ada rasio legisnya, ada matematika pemilunya. Itu yang memang menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita rumuskan. Nah, GKSR pada kesempatan kali ini juga mencoba mendesain seperti itu. Sehingga misalnya kenapa muncul angka 1 sampai dengan angka 2%. Itu kan satu range dari matematika pemilu yang kita gunakan. Dan ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali untuk kita upayakan dan kita ingin sampaikan kepada para pihak, terutama para pembuat undang-undang. Kalau melihat rasio alasannya mereka kan agar tidak terjadi fragmen politik nih, atau menurut GKSR sendiri ideal nggak sih kamu dengan alasan tersebut? Saya pikir ya tidak terlalu ideal. Fragmentasi politik kan juga penting sekali dalam hasanah proses politik yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting sekali. Bahkan kalau toh memang fraksi kan juga muncul fraksi-fraksi gabungan yang ada. Itu menjadi poin yang juga penting. Dan yang pasti dalam sistem pemilu proporsional sisi-sisi melibatkan banyak segmen masyarakat itu menjadi penting. Kaum marginal, terus kaum disabilitas, terus kelompok-kelompok rentan, semua kan bisa masuk dalam aktivitas proses ini. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting. Intinya adalah jangan sampai suara rakyat itu terbuang. Seperti halnya 2024, 17,3 juta suara rakyat itu terbuang. Itu menjadi poin yang saya pikir penting sekali untuk kita kemukakan yang ada. Dan yang pasti adalah bahwa mudah-mudahan usulan-usulan yang nanti kita lakukan itu juga sepaham dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 116 tadi. Itu yang memang menjadi poin yang juga sangat penting. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.